Ayo Cah, bantu aku cari rumput. Ini jenis rumput gajah yang cocok banget buat pakan ternak, baik kambing maupun sapi. Rumput hijau seperti ini bagus banget loh untuk membantu pencernaan hewan ternak kita. Mas, piye wis ramung durung? Oh iya iki sake iki sukete. Ya wis ayo gendang, selak wedhuse keluwen ki lho. Oh ya wis saiki yo. Ayo. Wah, udah disamperin sama Mbak Ica. Pas banget ini, rumputnya juga sudah dapat banyak. Ya memang, ini udah waktunya kasih makan dan perah susu kambingnya. Hasil aku cari rumput ini bisa digunakan untuk pakan kambing setidaknya untuk 2 hari. Biar tenang pas perah susu, kambingnya mau aku kasih makan rumput segar ini. Ini dia kambing Sapera yang merupakan hasil inovasi teknologi Balai Penelitian Ternak. Jenis kambing ini cocoknya dipelihara di dataran sedang sampai tinggi, seperti di wilayah Kemalang, Klaten ini. Salah satu keunggulan dari kambing ini adalah daya tahan tubuhnya yang bagus, tidak gampang sakit, bertanduk panjang, dan dagingnya tebal. Sebelum aku perah, aku kasih makan dulu ya, biar tenang saat diambil susunya. Iya Mas yo. Berarti sing tebel sing ngene ya Mas, Mas. Iya Mas. Cak, sing ngono. Oh iya. Dirotokne, Cak. Oke. Oh. Wah, lemu-lemu ya Mas yo. Pemberian pakan setidaknya 2 kali dalam sehari dengan menu yang berbeda. Ada pakan segar seperti rumput ini, dan ada juga yang dicampur dengan vitamin. Nah, ini meres kudune jero berarti, Mas? Ah, ya wis, Mas. Gampang nek urusane ngono kuwi. Kuat kene, Mas. Piye, Mas? Walah, ya ora ngomong kat mau to, Mas. Wah. Saking semangatnya, aku langsung mau manjat pembatasnya. Ternyata ada pintunya, jadi lebih mudah deh masuk kandangnya. Untuk memerah susu kambing hampir sama seperti sapi. Prinsipnya kita harus membuat kambing nyaman dan tidak terganggu, jadi saat diperah susunya bisa keluar lebih banyak. Sekarang kita lagi merah susu kambing Sapera. Kambing Sapera ini perpaduan atau persilangan dari kambing Etawa dengan kambing Senen ya, Sanen. Oh, Sanen. Nah, untuk cara merasnya itu nggak boleh sembarangan, harus seperti ini. Ini harus dikunci dengan ibu jari dengan telunjuk. Nah, setelah itu yang 3 jari meras seperti ini. Biar keluar susunya. Wah, kayak masih Mas. Mas wis etok akeh to? Wah sih. Ayo dicicipi. Wah, oleh dicoba, Pak. Wah, siap, Pak. Wah, iki lho tak cepakne masih gelas. tambah seger iki. Wah, cocok Mbak Ica. Minum susu segar langsung setelah diperah. Wah, rasanya ternyata gurih seger ya. Bener. Mergo langsung kok kambingnya langsung. Lah iya. Pak, ki jake to, Pak? Tak gone bae, Pak ya. Nggih. Wah, ya wis tak, ayo. Ya. Yo. Selain dikonsumsi, susu kambing juga banyak diolah. Salah satunya menjadi keju. Bahan-bahan sudah siap. Aku mau bikin keju mozzarella yang akan aku buat jadi bola keju. Sekarang aku mau bikin keju mozzarella dari susu kambing. Ternyata bikinnya tidak terlalu sulit dan juga singkat loh. Panaskan susu. Masak dengan api kecil hingga hangat kuku. Jangan sampai mendidih ya. Kalau hangatnya dirasa cukup, angkat kemudian beri air cuka secukupnya. Aduk hingga kejunya mengental. Tutup dan diamkan selama 10 menit. Ini adalah proses pemisahan air dengan pengentalan susu yang nantinya akan menjadi keju. Selanjutnya, saring dengan kain. Di sini kita akan mendapatkan mozzarellanya, sedangkan airnya bisa kita buang. Kemudian peras hingga airnya benar-benar hilang. Prosesnya memang mirip seperti membuat tahu, yang mana hanya mengambil sarinya saja. Dan inilah keju mozzarella yang sudah jadi. Jadi ngene iki ya. Wah. Haha, dadi lho gaweanku iki. Keju mozzarella sudah jadi. Sekarang giliran Mbak Intan dan Dea yang bikin bumbu untuk bola kejunya. Iris dulu wortel, daun bawang, dan bawang bombay. Wis siap ditumis dong, Mbak? Ya, tumis iki sik, Mas. Ya wis gini, tumise. Iki ya. Musik. Oh. Siap. Tumis dulu wortel dan bawang bombay yang sudah dirajang. Tambahkan irisan daging ayam, irisan bawang, tepung terigu, dan susu kambing. Kemudian aduk hingga rata. Nah, ini kita sengaja numis bahan-bahannya itu kita tambahin dengan susu kambing. Itu agar rasanya itu lebih creamy.
Enak mesti Pak yo. Kalau sudah menyatu semua bahannya, angkat dan siap dibentuk jadi bola keju. Ambune lho, wangi tenan toh. Wah, enak iki. Terus dipiak lagi. Dibulet-bulet, Oh. diisi mozzarella. Oh, arep mozzarella yo. Oke, wes yuk, bareng-bareng yuk. Telurnya dicocok. Pipihkan adonan dan masukkan mozzarella ke dalamnya. Kemudian bentuk jadi bulat. Letakkan dalam telur dan beri tepung panir. Kalau sudah banyak begini, tinggal digoreng aja yo. Untuk hasil maksimal, goreng dengan minyak yang banyak dan panas. Biarkan hingga keluar warna keemasan. Artinya bola keju mozzarella sudah matang. Wah, ternyata rasa dari bola-bola keju ini enak pol ya Mbak ya. Lumere kuwi lho, mozzarella nih. Dan ternyata keju kambing ini mempunyai kandungan kolesterol dan natrium itu yang rendah. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang punya keluhan alergi. Wah, jadi ora alergi Mas yo. Yo, Wah, bener. cocok mangan iki. Ditambahnya segernya apa nih Mas? Kayak susu. Iki no jelas. Ayo Pak. Camilan yang menyehatkan harus ditemani dengan minuman yang nikmat dan menyehatkan juga. Yo apalagi kalau bukan susu kambing strawberry. Karena alam memberikan banyak manfaat. Kalau tadi susu kambingnya sudah aku olah, sekarang giliran daging kambingnya yang akan aku olah jadi panganan yang semua orang pasti suka. Sekarang aku mau bikin menu tradisional khas Solo, apalagi kalau bukan selat Solo. Tapi aku akan bikin galantinnya dari daging kambing. Pertama daging kambingnya aku mau cacah sampai lembut. Bu Ayu dan Bu Maya bantu aku bikin bumbu galantin dan bumbu selatnya. Yang harus dihaluskan yaitu ketumbar, bawang putih, garam, dan biji pala. Untuk bikin galantinnya, campurkan bumbu pada daging kambing yang sudah dicacah. Kemudian beri telur dan tepung panir lembut. Aduk hingga tercampur rata. Kalau ke Solo belum afdol nih, kalau belum ngerasain selat Solo. Nah, di selat Solo ini yang wajib harus ada yaitu galantin. Ini aku lagi bikin galantin, yang mana biasanya itu pakai daging ayam, daging sapi. Kali ini pakai daging kambing. Gimana? Bu, langsung dibuat gimana? Masukkan adonan galantin ke dalam daun pisang dan bentuk menjadi bulat lonjong. Setelah rapi, langsung kita kukus bersama sayuran untuk selat Solonya. Untuk mematangkan galantin butuh waktu sekitar 45 menit. Galantin matang bersama sayuran. Sekarang aku bikin kuah selat Solonya. Tumis bawang bombay bersama dengan bumbu, tambahkan air secukupnya, dan beri kecap. Jangan lupa telur rebusnya juga yo. Biarkan hingga warna telurnya berubah dan siap di plating. Nah, niki Bu. Kuahnya sampun mateng. Wis dadi iki. Wah. Sampe nggih, Bu? Oh, ini galantine nggih. Sekarang galantinnya dipotong dulu. Baru ditata satu persatu. Ada sayurannya, kemudian telur ke dalam piring untuk disajikan. Selat Solo adalah makanan khas Solo yang terinspirasi dari makanan para bangsa Belanda saat zaman kolonial dan masih terjaga hingga saat ini. Selat Solo merupakan makanan khas dari Solo yang kaya akan nutrisi, baik dari hewani dan juga nabati. Nah, ini ada galantin dan juga telur, terus ada juga kentang dan sayur-sayurannya. Wah, dan perlu diketahui, selat Solo ini sudah ada sejak zaman Belanda dan sampai sekarang masih menjadi makanan favorit. Penamaan selat Solo terbilang cukup unik.
Karena dari segi tampilannya, tidak cocok disebut sebagai salad, melainkan bistik yang disajikan dengan kuah manis encer khas Jawa. Rasane mantep pepol. Anak negeri, masih banyak yang bingung kan? Gimana mengolah singkong yang kekinian dan bisa dinikmati jadi makanan yang nikmat dan disukai banyak orang? Udah, tungguin aku aja. Sebentar lagi aku bikin bolu mokaf, sekaligus gimana cara bikinnya. Jangan kemana-mana yo, tetap di Trans 7.